Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi berjumpa dengan channel kesayangan kita bersama MR Samar Gaspol. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, tolong dibantu like, komen, dan subscribe agar Mimin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Di sini Mimin akan kembali bercerita tentang film animasi Shinji Season 4. Perlu diingat bahwa video ini berisi spoiler, oleh karena itu bagi teman-teman yang tidak suka akan spoiler agar di skip aja, dan bagi yang suka gak ada salahnya untuk membantu perkembangan channel Mimin ini. Oke, kita mulai saja ceritanya. Setelah perang surga antara cahaya dan kegelapan telah usai, kini Sun Wukong diperlihatkan sedang berada di dekat sebuah pantai. Dia pun mengatakan bahwa untuk sementara dia harus menghindari urusan dengan dewa. Lalu dia membuka eliksir yang dia curi dari Raja Kebajikan dan bersiap untuk memakannya. Namun dia teringat akan kenangan masa lalunya dengan Su Yi. Saat pertama kali mereka bertemu, saat itu juga Sun Wukong baru saja mencuri eliksir milik Raja Kebajikan. Dia pun terlihat sedih dan rindu akan masa itu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara, "Aku merasa kau pasti akan melakukan ini. Mungkin ini adalah sifat aslimu." Mendengar itu, Sun Wukong pun segera menoleh dan terkejut. Anjir, itu Guan Yin. Aduh, aku ketahuan. Tetapi Guan Yin segera berkata kalau dia tidak melihat apapun karena dia tidak datang ke sini untuk menangkap Sun Wukong. Setidaknya tidak untuk hari ini karena dia hanya ingin bicara dengan Sun Wukong. Dia pun mengatakan bahwa pertarungan antara cahaya dan kegelapan masih belum berakhir. Itu hanya perubahan lokasi dan medan pertempurannya saja. Dari yang Guan Yin ketahui, para arwah jahat juga mencari sutra suci, dan sutra suci saat ini berada di jalur iblis. Sekarang perlindungannya tergantung pada Tang Zhan. Anak buah Guan Yin bilang kalau mereka terakhir melihatnya di kota kuno, dan cobaan mereka yang selanjutnya adalah para dewa jahat itu sendiri. Mereka akan butuh bantuan dari Sun Wukong. Jika dia tahu niat para arwah jahat, kenapa dia tidak melakukan apapun, tanya Sun Wukong kepada Guan Yin. Cara para dewa itu rumit, itu sulit untuk dijelaskan, hanya itu yang bisa kukatakan. Setelahnya Guan Yin pun pergi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Guan Yin, Sun Wukong pun mengerutu dengan mengatakan apa kerennya dengan bilang cara dewa itu rumit, dasar sok keren. Setelah dia mengatakan itu, Sun Wukong merasakan ada sesuatu di dekat kakinya. Setelah melihatnya, ternyata itu adalah ring kepala miliknya 300 tahun yang lalu sebelum dia dieksekusi oleh Dewa Mata Tiga. Sun Wukong pun merasa aneh dengan kemunculan ring emasnya tersebut. Bagaimana benda itu bisa muncul di hadapannya sekarang? Namun dia segera mengabaikannya dengan mengatakan inilah yang disebut dengan takdir. Pasti ada orang payah yang membuangnya ke laut, dan karena keberuntungan akhirnya hanyut sampai kepadanya. Karena sudah begini, maka akan aku pakai, dan sama seperti dulu saat memakainya aku bisa merasakan di mana keberadaan guru dan yang lainnya. Sun Wukong pun merasakan keberadaan gurunya yang dekat dengan kota kuno. Lalu dia pun pergi dengan menaiki bangau yang ada di sana untuk menuju ke tempat gurunya berada, yaitu di jalur iblis. Sekarang Shin berpindah ke tempat Chu Patkai berada. Saat Chu Patkai berhasil menyelamatkan seorang gadis penduduk kota pada waktu itu, kini dia telah menjadi pelindung baru dari kota tersebut dari ancaman para monster. Sampai pada suatu saat dia bertemu dengan Ling Tu, seorang siluman kelinci yang ingin memasuki kota. Namun tindakan itu segera dicegah oleh Chu Patkai dengan menahan Ling Tu dan tidak memperbolehkannya untuk masuk ke dalam kota. Melihat tindakan Chu Patkai, Ling Tu pun mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah pelindung dari kota tersebut sebelum Chu Patkai. Akan tetapi semua penduduk kota tidak mengakuinya dengan mengatakan bahwa Ling Tu bukan lagi pelindung dari kota mereka. Mereka pun melemparkan wortel kepada Ling Tu sebagai ucapan terima kasih yang terakhir dan menyuruhnya pergi dari sana. Mendapatkan perlakuan yang seperti itu membuat Ling Tu menjadi sedih. Dia pun mengambil wortel-wortel itu dan berlari dari sana dalam keadaan terpuruk. Namun sebelum itu dia menyampaikan sebuah pesan kepada Chu Patkai untuk jangan percaya kepada manusia, karena hal itu juga bisa saja terjadi kepada Chu Patkai suatu saat nanti. Saat mendengar itu, Chu Patkai hanya mengabaikannya karena dia tahu kalau semua penduduk kota tersebut menghormati dan menyayanginya, dan bahkan seorang wanita yang dia selamatkan sebelumnya rela untuk jadi istri darinya. Sampai pada suatu malam, Chu Patkai teringat akan pesan dari gurunya tentang sikap tanggung jawab. Lalu dia pun menyimpulkan kalau dia menikah dengan wanita tersebut, itu akan membuatnya tidak bisa lagi pergi kemana-mana dan harus tetap tinggal di kota tersebut. Dengan begitu, maka misinya untuk mengawal Tang Zhan ke barat akan gagal.
Memikirkan hal itu, Cupat Kai pun berniat pergi dan meninggalkan penduduk kota tersebut secara diam-diam. Namun di tengah perjalanannya dia kembali dipertemukan dengan siluman kelinci sebelumnya, yaitu Ling Tu. Dia melihat kondisi Ling Tu saat ini sangat menyedihkan sekali, dan Ling Tu pun mengatakan kalau saat ini dia sangat kelaparan. Dan karena iba dengan kondisi Ling Tu saat ini, Cupat Kai pun berkata kalau Ling Tu boleh kembali menjadi pelindung kota tersebut, karena dia bukan lagi pelindung dari kota tersebut dan akan pergi dari sana. Mendengar apa yang dikatakan oleh Cupat Kai, kini Ling Tu terlihat sangat senang sekali. Dia pun segera pergi menuju kota dengan cepat. Saat Ling Tu pergi, Cupat Kai baru sadar kalau seharusnya Ling Tu merupakan siluman pemakan tumbuhan. Tapi kenapa dia menjadi kelaparan padahal sebelumnya dia juga telah diberi bekal wortel oleh penduduk kota. Cupat Kai mulai sadar kalau ada yang tidak beres. Lalu dia pun berlari dengan cepat menuju kembali ke kota. Setelah sampai di sana, semua sudah terlambat. Kini terlihat Ling Tu telah menghabisi semua penduduk kota dan bahkan telah memakan wanita kecil yang sering bermain dengan Cupat Kai. Melihat hal itu, serta-merta membuat Cupat Kai terlihat sangat marah. Jurus segera dia siapkan dan dia pun berubah ke mode pertarungannya. Pertarungan sengit pun tidak bisa dielakkan lagi, serangan demi serangan dan jurus demi jurus dilancarkan. Sampai pada suatu titik, Cupat Kai terkena serangan Ling Tu yang berhasil merobek perutnya. Namun hal itu ternyata tidak menyurutkan semangat bertarung Cupat Kai. Dia pun membalas dengan meninju kepala Ling Tu dari dua sisi kanan dan kiri yang membuat Ling Tu terlihat oleng. Melihat kesempatan yang menguntungkannya, Cupat Kai kembali melancarkan tinjunya dengan seluruh kemampuannya dan bang! Ling Tu pun ambruk dan tersungkur tanpa napas dalam sekejap. Setelah berhasil mengalahkan Ling Tu, Cupat Kai pun berusaha menyelamatkan penduduk kota yang dalam keadaan terluka. Namun tindakannya tersebut segera berhenti setelah dia mendengar sumpah serapah dari penduduk kota yang ditujukan kepadanya. Namun Cupat Kai mengabaikannya. Dia segera menghampiri wanita yang sebelumnya dia selamatkan. Akan tetapi wanita itu pun ternyata menolaknya, dan bahkan sebelum akhir hayatnya wanita itu pun mengutuknya kalau Cupat Kai tidak akan pernah merasakan kedamaian dalam hidupnya. Mendengar itu, Cupat Kai pun merasa terpukul dan sangat sedih. Lalu dia berlari sekencang-kencangnya tanpa melihat ke belakang sedikit pun dalam keadaan hati yang hancur. Sekarang scene berpindah ke tempat Guru Tangzan dan Ao Sui. Setelah jatuh ke jurang retakan bumi, ternyata Guru Tangzan dan Ao Sui benar-benar telah berada di alam baka. Di sana diperlihatkan saat ini Guru Tangzan dan Ao Sui sedang berhadapan dan melawan roh-roh yang telah tercemar yang ingin memakan jiwa mereka. Setelah berhasil membereskan para roh-roh itu, Guru Tangzan pun bercakap-cakap dengan Ao Sui. Mereka terlihat sedang berdebat akan sesuatu. Guru Tangzan ingin Ao Sui segera meninggalkannya dan mencari jalan menuju ke dunia manusia. Namun Ao Sui menolaknya karena menurutnya pada awalnya dia memang berniat ingin mati, tapi karena Tangzan berusaha menyelamatkannya, maka kalaupun harus pergi itu bukan dirinya sendiri, melainkan mereka harus pergi berdua. Namun Tangzan segera mengingatkannya bahwa dia tidak bisa melakukannya karena dia saat ini sedang dalam keadaan kritis. Setelah melawan para roh-roh sebelumnya, api jiwanya telah tercemar dan membuatnya sulit untuk mempertahankan akal sehatnya serta mulai berhalusinasi. Maka dari itu, selagi dia masih bisa mempertahankan akal sehatnya, Tangzan menyuruh Ao Sui untuk segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba Tangzan melihat Su Wuqing telah berada di depannya. Saat melihat siapa yang berada di hadapannya, Tangzan bergumam dalam hatinya, sepertinya halusinasinya sudah sangat parah. Lalu dia pun berkata kepada Ao Sui, "Ao Sui, kalau aku katakan pasti kau tidak percaya padaku. Di depanku sekarang ada Su Wuqing dan dia sangat terlihat jelas persis seperti aslinya." WKWK Guru Tangzan kocak juga, padahal itu Su Wuqing sungguhan bukan halusinasinya. Saat mengetahui bahwa Su Wuqing yang berada di depannya itu adalah yang asli, Tangzan terlihat konyol dan kaget. Dan karena tidak mau membuang-buang waktu lagi, Su Wuqing pun segera mengeluarkan kemampuannya dengan menghilangkan aura gelap yang telah menggerogoti Guru Tangzan, yang membuat Guru Tangzan kembali mendapat kesadarannya, dan dia pun berterima kasih kepada Su Wuqing. Tapi Su Wuqing segera berkata kalau mereka tidak bisa berlama-lama di sana karena saat ini dia sedang dikejar oleh Raja Alam Baka. Mendengar itu, Tangzan terlihat sangat serius dengan mengatakan bahwa Raja Alam Baka adalah orang aneh yang memiliki tubuh raksasa dengan penampilan lusuh dan menaiki kereta perunggu untuk berkeliling alam baka.
Mendengar itu, wanita yang bersama dengan Su Wuqing terlihat kagum dan memuji Guru Tangzan dengan mengatakan Guru Tangzan benar-benar makhluk agung karena dia bisa menebak ciri-ciri dari Raja Alam Baka dengan sangat tepat sekali. Saat mendapatkan pujian itu, Guru Tangzan terlihat biasa-biasa saja dengan berkata bahwa dia tidak menebaknya, tapi dia sedang melihatnya. Karena orang yang mereka bicarakan sekarang sudah ada di seberang mereka. Di tempat Raja Alam Baka, dia langsung berteriak, "Pengkhianat, tidak tahu terima kasih, pencuri, aku tidak akan membiarkan kalian kabur." Bersambung. Oke, itulah tadi cerita kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur kita semua. Kalau rame, kita akan lanjut pada hari berikutnya. Bagi yang suka, tolong dibantu perkembangan channel Mimin ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke, bye-bye.